Apa nih sekarang fokus pada program pembangunan bola sepak. So Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. saya nak tahu apa identiti kita sebelum ini. Now, saya pun ada soalan. Kenapa kita terlampau selesa dengan kedudukan kita? Di mana kita terlalu Sekarang kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik, kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain gitu. Kita itu sangat tergantung pemain. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. FAM lawan balik FIFA, sewa pengacara hebat luar negeri tangani 7 pemain ilegal. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kini benar-benar berada di bawah tekanan besar setelah sanksi keras dijatuhkan oleh FIFA terkait kasus 7 pemain ilegal yang sempat memperkuat timnas Malaysia. Tak ingin pasrah begitu saja, FAM langsung melawan balik dan menempuh jalur hukum internasional dengan menyewa pengacara papan atas dari luar negeri yang disebut memiliki jam terbang tinggi dalam menangani perkara olahraga global. Langkah ini menjadi upaya serius agar federasi bisa lepas dari jerat hukuman berat yang menimpa mereka. Seperti diketahui, FIFA secara resmi menyatakan bahwa FAM telah menggunakan dokumen palsu untuk mendaftarkan 7 pemain naturalisasi, masing-masing Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Johnny Razabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Ketujuh pemain itu sempat tampil memukau ketika Malaysia menumbangkan Vietnam dengan skor telak 4-0 pada bulan Juni lalu dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Namun kemenangan besar itu kini berubah menjadi petaka. FIFA tak hanya mencabut hasil laga tersebut, tetapi juga menjatuhkan denda berat kepada FAM sebesar 350.000 franc Swiss atau setara 7,3 miliar rupiah. Sementara masing-masing pemain turut diganjar denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah per orang. Tak berhenti di situ, ketujuh pemain tersebut juga dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan penuh, membuat karier mereka terhenti sementara. Di tengah situasi genting ini, laporan dari nst.com menyebut FAM sudah bergerak cepat mencari bantuan hukum dari luar negeri. Sumber internal federasi mengatakan mereka tengah berkoordinasi dengan firma hukum internasional berpengalaman untuk menyiapkan dokumen banding secepat mungkin. FAM menilai hanya pengacara berpengalaman mendalam tentang regulasi FIFA dan CAS yang bisa memastikan setiap bukti dan argumen mereka tersampaikan dengan rapi tanpa kesalahan teknis. Langkah ini menjadi satu-satunya harapan agar hukuman bisa dikurangi atau jika beruntung dibatalkan sepenuhnya. Di sisi lain, dampak langsung sanksi ini sudah mulai terasa di lapangan. 7 pemain naturalisasi tersebut otomatis dicoret dari skuad Harimau Malaysia untuk agenda internasional bulan ini. Pelatih Peter Klamovski kini harus bekerja ekstra keras menyusun ulang strategi dan meracik formasi baru tanpa tulang punggung utama tim. Malaysia tetap melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skuad darurat, sementara FAM berpacu dengan waktu menyiapkan banding sebelum tenggat yang diberikan FIFA berakhir. Situasi ini menjadi ujian terbesar bagi federasi, karena kegagalan dalam proses banding bisa membuat reputasi sepak bola Malaysia runtuh di mata dunia, sekaligus membuat masa depan pemain-pemain naturalisasi mereka berada di ambang kehancuran. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar pada bulan Oktober ini, timnas Malaysia dipastikan tampil tanpa 7 pemain naturalisasi yang tengah terjerat kasus keabsahan dokumen. Laga melawan Laos pada tanggal 9 dan 14 Oktober menjadi ujian besar bagi pelatih Peter Klamovski yang kini harus meracik ulang komposisi skuad Harimau Malaya. Berdasarkan pengumuman resmi dari akun Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan Timnas Malaysia, total 29 pemain dipanggil untuk memperkuat tim. Menariknya, daftar tersebut menandai kembalinya Malaysia ke format lama dengan mengandalkan pemain-pemain lokal berpengalaman ditambah suntikan tenaga muda dari kelompok usia 23 tahun. Di sektor senior, nama-nama seperti penjaga gawang Shihan Hazmi, bek tangguh Dion Kul, Syahrul Saad, Laver Corbin Ong, hingga Junior Eldstal dan Dominic Tan tetap jadi tulang punggung pertahanan. Di lini tengah, Peter mempercayakan kendali permainan pada Stuart Wilkin yang dikenal disiplin menjaga ritme, sementara sektor sayap tetap diisi trio cepat Arif Aiman, Safawi Rashid, dan Faisal Halim yang diharapkan bisa jadi sumber serangan utama. Malaysia juga masih mengandalkan beberapa pemain naturalisasi lain yang statusnya tidak bermasalah, antara lain Romel Morales, Paulo Josue, Ezequiel Aguero, serta Endrick Dos Santos yang kini diplot sebagai jembatan antara lini tengah dan depan.
Dari kelompok muda, ada 3 nama yang mencuri perhatian. Ubaidillah Syamsul, Richard Chin, dan Alif Izwan yang disebut akan diberi menit bermain lebih banyak untuk menambah pengalaman internasional. Namun di sisi lain, keputusan pelatih untuk tidak memanggil sejumlah pemain senior menimbulkan perdebatan hangat di kalangan publik. Sosok-sosok seperti Matthew Davis, Syamar Kati Aba, Akhir Rashid, Syafiq Ahmad, Darren Lock, hingga Muhammadu Sumareh tidak masuk dalam daftar panggilan kali ini. Hal itu memunculkan 2 kubu opini di dunia maya. Sebagian netizen Malaysia mengkritik keras keputusan tersebut dan menilai komposisi pemain saat ini kurang tajam. Sementara sebagian lainnya tetap optimistis Harimau Malaya bisa menaklukkan Laos berkat kombinasi pengalaman dan semangat pemain muda. Dengan skuad yang setengahnya baru dan setengahnya berpengalaman, Malaysia akan menjalani 2 pertandingan penting yang bukan hanya menentukan posisi mereka di klasemen grup, tetapi juga menjadi tolak ukur seberapa kuat mental tim ini menghadapi badai setelah dihantam sanksi FIFA. FAM kini berada di titik penentuan, bukan lagi soal menang atau kalah di lapangan, melainkan soal mempertahankan kredibilitas sepak bola nasional di mata dunia. Dengan menyewa pengacara internasional berpengalaman, langkah hukum ini menjadi taruhan besar bagi Malaysia untuk membalik keadaan dan memperjuangkan reputasi mereka di hadapan FIFA. Apapun hasilnya nanti, kasus ini akan menjadi pelajaran penting bagi seluruh federasi di Asia bahwa transparansi dan keabsahan administrasi pemain adalah hal mutlak dalam menjaga kepercayaan dunia sepak bola. Sumber pelatih Arab Saudi untuk timnas Indonesia yang sedang bersiap. Timnas Arab Saudi benar-benar mulai memanaskan atmosfer jelang bentrok krusial menghadapi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kompetisi babak ini sepenuhnya akan berlangsung di Arab Saudi dan status sebagai tuan rumah membuat tekanan sekaligus ambisi mereka meningkat tajam. Federasi Sepak Bola Arab Saudi bersama pelatih Herve Renard sudah menegaskan target utama mereka, yaitu memastikan tiket otomatis ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan tanpa melalui babak playoff. Untuk mencapainya, mereka wajib menjadi juara grup, dan tantangan pertama sudah menunggu menghadapi skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert di partai pembuka grup B. 2 lawan yang harus dihadapi Saudi kali ini adalah Indonesia dan Irak, 2 tim yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia datang dengan kekuatan muda yang disiplin, bermental kuat, serta adaptasi cepat di bawah pelatih anyar asal Belanda Patrick Kluivert. Sementara Irak juga tak bisa diremehkan dengan gaya bermain agresif dan kolektivitas tinggi. Artinya, langkah Arab Saudi tidak akan mudah meski bermain di kandang sendiri. Pengalaman pahit dari putaran ketiga menjadi pelajaran penting bagi mereka. Dari 2 pertemuan sebelumnya, tidak satu pun berhasil dimenangkan The Green Falcons. Di laga pertama di King Abdullah Sport City, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Indonesia yang tampil solid dan disiplin di lini belakang. Sementara di pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Arab Saudi justru tumbang 2 gol tanpa balas di hadapan puluhan ribu pendukung merah putih. Kekalahan itu menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Renard yang saat itu dianggap terlalu percaya diri menghadapi skuad Indonesia. Kini, pelatih asal Prancis tersebut menegaskan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan pentingnya kekompakan dan kerjasama antara pemain serta dukungan publik Arab Saudi sebagai elemen vital untuk membangkitkan kepercayaan diri pemain. Renard menilai semangat yang datang dari masyarakat Arab Saudi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan tim di lapangan. Ia percaya seluruh elemen bangsa akan memberikan dukungan penuh kepada tim nasional dan memahami besarnya ekspektasi publik terhadap hasil yang harus dicapai. Renard pun menegaskan bahwa mereka tidak hanya menunggu dukungan itu datang, tetapi juga harus membuktikan di lapangan bahwa tim layak mendapatkannya. Ia menilai kerja keras, semangat pantang menyerah, serta motivasi tinggi harus diperlihatkan sejak menit pertama pertandingan agar publik kembali percaya dan memberi dukungan penuh. Renard juga menyoroti atmosfer luar biasa di kota Jeddah yang akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan penting. Menurutnya, suasana di stadion dapat berubah menjadi energi besar yang akan memengaruhi mental bertanding pemain. Namun, ia juga menekankan bahwa dukungan supporter tidak datang begitu saja. Para pemain harus menjadi contoh di lapangan dengan menampilkan determinasi dan fokus maksimal. Baginya, langkah pertama untuk memantik gelombang dukungan itu harus dimulai dari tim sendiri, dari cara bermain, semangat, dan dedikasi setiap individu di lapangan. Selain fokus pada aspek mental, Herve Renard juga mempersiapkan sisi teknis dengan serius. Tim pelatih telah melakukan analisis mendalam terhadap pola permainan Indonesia di bawah Patrick Kluivert yang dikenal dengan pressing cepat dan transisi vertikal agresif. Saudi tidak ingin mengulangi kesalahan seperti di 2 pertemuan terakhir ketika lini belakang mudah ditembus oleh kecepatan pemain sayap Indonesia. Mereka kini bertekad tampil lebih disiplin, mengontrol tempo, dan memanfaatkan pengalaman beberapa pemain senior yang sudah terbiasa tampil di kompetisi elit Asia dan Piala Dunia.
Dengan materi pemain seperti Salem Al-Dausari dan kiper andalan Mohamed Al-Owais, Renard yakin timnya mampu menampilkan performa lebih stabil. Ia pun memanfaatkan dukungan penuh dari federasi, fasilitas latihan yang lengkap, dan semangat ribuan supporter yang siap memadati stadion. Semuanya diarahkan untuk satu tujuan, membuktikan bahwa Arab Saudi layak memimpin grup B dan menebus 2 hasil mengecewakan di fase sebelumnya. Pertemuan dengan Indonesia bukan hanya laga pembuka, tetapi juga ujian mental bagi The Green Falcons untuk menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar di Asia. Sementara bagi Indonesia, laga ini akan menjadi kesempatan emas untuk kembali mencetak sejarah dengan menantang salah satu tim tersukses di kawasan Timur Tengah. Tekanan besar di pihak tuan rumah dan semangat tinggi di kubu Garuda membuat duel ini dipastikan berlangsung sengit. Nasib miris penjaga gawang Garuda, Martin Paes tak fit dan Emil Audero resmi dicoret. Kita kembali membedah perjuangan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus utama kita hari ini dinamika di bawah Mister Gawang, sebuah drama yang melibatkan 2 kiper top, Emil Audero Mulyadi dan Maarten Paes. Timnas Indonesia yang tergabung di grup B bersama 2 raksasa, Arab Saudi dan Irak, jelas membutuhkan kestabilan di lini pertahanan dan kiper adalah kunci. Namun, persiapan skuad Garuda harus menghadapi pukulan telak. Seperti yang sudah dikonfirmasi, kiper andalan Emil Audero Mulyadi dipastikan absen total di pertandingan krusial putaran keempat, termasuk matchday pertama melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025 dan juga melawan Irak. Pelatih Patrick Kluivert mengumumkan langsung bahwa kiper Cremonese tersebut harus dicoret dari daftar pemain yang dibawa ke Jeddah karena masalah cedera otot. Cedera ini didapat Audero saat sesi pemanasan bersama klubnya. Kluivert menyebut absennya Audero sebagai kehilangan besar bagi tim. Mengingat kualitas dan pengalaman Emil Audero bermain di level Eropa, ia diharapkan menjadi pilar pertahanan terakhir Garuda. Ini tentu sebuah kehilangan besar karena menurut saya, kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangatlah bagus. Melihat penampilan terakhirnya, dan ini benar-benar pukulan bagi tim, ujar Kluivert, sebuah ucapan yang menunjukkan betapa vitalnya peran Audero. Namun, drama tidak berakhir di situ karena sorotan langsung beralih ke nama kedua, Maarten Paes. Paes, kiper FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat yang proses naturalisasinya baru rampung setahun lalu dan sempat diragukan karena masalah cedera ringan pada bulan Agustus. Kini kabarnya aman dan siap tampil meski sepertinya masih dipantau karena beberapa hari yang lalu kondisinya belum mencapai kebugaran yang fit. Manajer timnas Sumarji mengonfirmasi bahwa Paes sudah bergabung latihan secara normal sejak tanggal 28 September bersama klubnya dan berangkat gabung timnas pada tanggal 5 Oktober ini. Paes menjadi harapan utama setelah absennya Audero dan ini adalah laga yang sangat penting baginya di kualifikasi Piala Dunia. Dalam skema Patrick Kluivert, kiper adalah starter serangan pertama, ia harus memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dan disinilah peran Paes menjadi vital. Paes memiliki skill set modern yang dibutuhkan untuk membangun serangan dari belakang. Namun tantangannya adalah bagaimana ia bisa langsung klik dengan center back baru Indonesia seperti J. Adzes dan Kevin Dix dalam situasi pertandingan yang sangat bertekanan melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah pada pukul 0.15 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 9 Oktober menjadi panggung pembuktian bagi Paes. Jika kita lihat ke belakang kemenangan terakhir Indonesia 2-0 atas Arab Saudi meski diraih di kandang sendiri, sudah menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah tim yang sangat agresif. Mereka pasti akan menekan Paes sejak menit awal, menguji mental dan fokusnya. Untungnya Paes tidak sendirian. Meskipun Audero absen, Kluivert memanggil kiper tambahan untuk memperkuat kedalaman skuad, Nadeo Argawinata dari Borneo FC dan Reza Arya Pratama dari PSM Makassar. Keputusan memanggil Nadeo sangat beralasan, mengingat statistik Ciamik Nadeo di Liga Domestik. Hingga saat ini, Nadeo mencatat 26 penyelamatan di Super League 2025 hingga 2026, sebuah angka yang menempatkannya di jajaran top 5 kiper dengan penyelamatan terbanyak dan kemasukan hanya 3 gol dari 6 pertandingan. Angka ini menunjukkan kesiapan Nadeo sebagai opsi pelapis yang sangat solid. Absennya Audero memang disesali, namun tim harus bergerak cepat. Patrick Kluivert secara implisit memberikan sinyal kepercayaan penuhnya pada Paes dan Nadeo. Kita tidak bisa memiliki Emil di bawah Mister Gawang. Emil keluar, baiklah Maarten datang tentu saja, tapi Nadeo yang melakukan pekerjaan dengan sangat baik di Borneo. Kami siap untuk membuat negara bangga pada kami, kata Kluivert.
fokus kini beralih dari kesedihan atas absennya Emil Audero menjadi harapan besar di pundak Maarten Paes dan kesiapan backup dari kiper-kiper yang tampil di Liga Domestik. Laga melawan Arab Saudi adalah ujian sesungguhnya. Bisakah Paes membuktikan bahwa ia adalah solusi jangka panjang di bawah Mister Garuda? Kita tunggu hasilnya pada 9 Oktober mendatang. Bravo Timnas Indonesia! Timnas Indonesia U17 tanding di Eropa dan Timur Tengah jelang Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 dipastikan masih memiliki agenda padat sebelum tampil di ajang paling bergengsi Piala Dunia U17 2025. Meski baru saja menyelesaikan perjalanan di turnamen Piala Kemerdekaan U17, persiapan Garuda Muda ternyata belum berhenti sampai di situ. PSSI menegaskan bahwa skuad asuhan Nova Arianto masih akan menjalani serangkaian uji coba di level internasional. Rencananya, Matthew Baker dan kawan-kawan akan berpartisipasi dalam 2 turnamen tambahan yang digelar di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. PSSI menilai bahwa waktu yang tersisa hingga gelaran Piala Dunia U17 di Qatar yang akan berlangsung pada 3 hingga 27 November 2025 harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Mental bertanding, pengalaman menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai benua, serta kesiapan taktik tim semuanya menjadi fokus utama. Federasi Sepak Bola Nasional ini memastikan bahwa agenda tambahan di luar negeri merupakan bagian integral dari proses pematangan Timnas U17 agar tidak hanya sekadar hadir di Piala Dunia, tetapi juga mampu memberikan kejutan di pentas dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menerangkan bahwa pihaknya telah mengupayakan serangkaian uji coba internasional untuk memastikan Timnas U17 memiliki bekal yang cukup. Menurut Erick, setelah tampil di Piala Kemerdekaan, skuad Garuda Muda akan langsung dihadapkan pada 2 turnamen internasional di luar negeri. Ia juga menyebut bahwa anggaran untuk program ini baru saja disetujui, sehingga PSSI bisa segera mengeksekusi rencana besar tersebut. Walau demikian, Erick belum membeberkan secara detail turnamen mana yang akan diikuti, namun ia menegaskan bahwa program tersebut sudah masuk dalam agenda resmi federasi. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus PSSI bukan hanya pada Timnas U17 yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2025, tetapi juga pada generasi berikutnya. Hal ini tidak lepas dari kebijakan terbaru FIFA yang kini menetapkan bahwa Piala Dunia U17 akan digelar setiap tahun. Berbeda dengan format lama yang berlangsung 2 tahun sekali. Keputusan tersebut membuat federasi sepak bola di seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus bekerja lebih keras untuk memastikan regenerasi berjalan mulus. Erick menambahkan bahwa ia sudah memikirkan persiapan tim selanjutnya di Elite Pro Academy. Karena begitu ajang Piala Dunia U17 2025 selesai, Indonesia harus kembali menyiapkan skuad untuk mengikuti kualifikasi edisi berikutnya. PSSI menyadari betul bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan. Dengan adanya perubahan format dari FIFA, Indonesia harus menjaga konsistensi pembinaan, mempersiapkan pelatih, serta menjaga kualitas kompetisi usia muda. Erick menegaskan bahwa dirinya tidak hanya fokus pada persiapan Timnas U17 saat ini, tetapi sudah merancang peta jalan jangka panjang agar Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, melainkan juga mampu bersaing di level internasional. Adapun di Piala Dunia U17 2025 mendatang, Timnas Indonesia U17 dipastikan tergabung di grup H yang bisa dibilang sebagai salah satu grup terberat. Indonesia akan berhadapan dengan Brasil, raksasa sepak bola dunia yang terkenal dengan talenta muda kelas dunia. Selain itu, ada pula Honduras yang dikenal sebagai tim dengan fisik tangguh, serta Zambia yang kerap menghadirkan kejutan di turnamen kelompok usia. Laga fase grup Timnas Indonesia sudah terjadwal yakni pada 4 November melawan Zambia, kemudian menghadapi Brasil pada 7 November, dan terakhir melawan Honduras pada 10 November. Penyebab Erick Thohir sebut Mauro Zylstra tak dijanjikan main di senior. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara terkait nasib striker muda berdarah Indonesia Belanda, Mauro Zylstra. Dalam pernyataannya yang penuh perhitungan, Erick menyebut bahwa Mauro belum dijanjikan tempat di skuad senior Timnas Indonesia. Meski performanya mencuri perhatian, langkah Zylstra tetap akan dimulai dari bawah, yakni bersama Timnas Indonesia U23. Pemain yang kini merumput bersama FC Volendam di Eredivisie 2025-2026 itu memang memiliki potensi luar biasa, namun PSSI memilih untuk tidak terburu-buru dalam memberikan panggung utama. Erick menegaskan bahwa Zylstra merupakan bagian dari regenerasi tim nasional. Strategi ini sangat penting, mengingat Timnas Indonesia terus berbenah demi bersaing di level Asia bahkan dunia. Striker utama Timnas senior All Romani harus menepi dalam waktu lama akibat cedera patah tulang, sehingga menciptakan lubang besar di lini depan. Dalam kondisi seperti ini, nama Zylstra mencuat sebagai calon pelapis yang menjanjikan.
Namun, alih-alih langsung mengorbitkannya ke level senior, PSSI memilih untuk memolesnya terlebih dahulu di level U23, sembari melihat konsistensi dan mental bertandingnya di ajang resmi internasional. Saat ini, proses naturalisasi Mauro Zylstra sedang berjalan. PSSI tengah bekerja keras agar proses perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 20 tahun ini bisa rampung. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Zylstra bisa memperkuat skuad Garuda Muda di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tim asuhan pelatih Gerald van den Borg akan menjadi tuan rumah grup J yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 hingga 9 September 2025. Di grup ini, Indonesia U23 akan menghadapi kekuatan tangguh dari Korea Selatan U23 serta dua tim lain, yakni Laos U23 dan Makau U23. Kesempatan itu akan menjadi panggung penting bagi Mauro Zylstra untuk membuktikan kualitasnya. Jika ia mampu tampil memukau, bukan tidak mungkin dirinya akan dipromosikan ke timnas senior yang akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal laga yang akan digelar di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025 menjadi target berikutnya bagi pemain muda ini, namun semua tetap harus melewati tahap dan proses. Erik menyampaikan bahwa Zylstra harus memperlihatkan performa luar biasa bersama U23 terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan naik level. Mauro ini bagian dari regenerasi, ungkap Erick Thohir dengan tegas. Kita tahu striker di timnas senior saat ini hanya satu, dan dia sedang cedera. Tapi karena Mauro masih berusia 20 tahun, maka sangat wajar jika kita mencoba dia dulu di U23. Kalau tampil bagus, tentu peluang ke timnas senior terbuka lebar. Lanjutnya, namun Erik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Jangan langsung dijanjikan ke timnas senior. Kita harus punya strata. Semua pemain harus melalui jenjangnya, tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Zylstra baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam. Musim namanya resmi masuk dalam skuad utama untuk bertarung di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Sebelumnya saat memperkuat FC Volendam U21 di musim 2024-2025, Zylstra tampil begitu tajam. Dia sukses mencetak 17 gol dan mencatatkan 7 assist hanya dalam 21 penampilan di Liga Belanda U21, statistik yang menegaskan bahwa bakat besar sedang menunggu untuk meledak. Tak hanya itu, ia juga sudah sempat tampil 6 kali di kasta kedua Liga Belanda, menambah pengalaman penting dalam kariernya. Lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004, Zylstra memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Darah Nusantara yang mengalir di tubuhnya kini membuka pintu untuk membela negara leluhurnya. Dan kini, seluruh mata pencinta sepak bola nasional tertuju padanya. Mampukah ia menjawab ekspektasi? Akankah ia menjadi juru gedor masa depan Indonesia? Semua harapan itu kini berada di pundak Zylstra. Namun jalan menuju puncak tidak akan mudah. Ia harus membuktikan diri di Sidoarjo, menghadapi lawan-lawan berat, dan mencetak gol-gol penting yang bisa membawa Garuda Muda terbang tinggi. Jika berhasil, sorotan akan semakin tajam mengarah padanya, dan tiket ke timnas senior bisa saja berada di genggamannya. Highlight hasil pertandingan timnas Indonesia versus Korea Selatan. Laga penuh gengsi tersaji di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, ketika timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Korea Selatan U23 pada partai terakhir grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, tepat pada malam hari tadi. Pertandingan ini berlangsung dalam tensi tinggi dengan dukungan ribuan supporter tuan rumah yang memadati stadion. Stadion Gelora Delta, Sidoarjo kembali menjadi sorotan setelah menggelar partai penentu antara timnas Indonesia U23 menghadapi raksasa Asia Korea Selatan U23. Atmosfer yang diciptakan puluhan ribu supporter merah putih membuat pertandingan terasa begitu dramatis, penuh tekanan, dan menjadi ujian sejati bagi para pemain muda. Namun meski laga berlangsung panas, pelatih Korea Selatan Lee Min-sung tetap memperlihatkan sikap tenang dan percaya diri saat memberikan komentarnya seusai pertandingan. Dari ekspresi wajah hingga pilihan kata, Lee tampak tidak terpengaruh dengan tekanan publik tuan rumah. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan hanyalah bagian dari rencana besar yang memang sudah dipersiapkan timnya sejak awal. Bukan tanpa alasan ia begitu santai, sejak awal turnamen, Taeguk Warriors memang tampil garang. Mereka menghancurkan Makau dengan skor telak 5-0 pada laga pertama, lalu melanjutkan dominasi dengan menumbangkan Laos 7-0 di laga kedua. Catatan 2 kemenangan sempurna dengan selisih gol besar itu membuat Lee Min-sung semakin yakin menghadapi laga pamungkas melawan Garuda Muda. Kami datang ke sini untuk memainkan 3 pertandingan. 2 laga pertama berjalan sangat baik, dan pertandingan melawan Indonesia pun kami jalani dengan mental yang sama, tidak ada yang terlalu istimewa. Meskipun melawan tuan rumah, ujarnya dengan nada datar namun penuh keyakinan. Lee menegaskan bahwa kepercayaan dirinya bukan berarti meremehkan lawan. Ia tetap memberi penghargaan tinggi kepada skuad Garuda Muda yang menurutnya sudah berkembang pesat di kancah Asia. Saya pikir Indonesia punya banyak pemain berbakat, kemampuan teknis individu yang bagus, dan daya saing yang makin terlihat di level Asia.
itu jelas terlihat hari ini. Tapi sekali lagi kami fokus pada diri sendiri dan semuanya berjalan sesuai rencana, ucapnya. Selain itu, Lee memastikan bahwa kondisi fisik para pemainnya sangat siap menghadapi tekanan laga ketiga. Semua pemain dalam keadaan fit dan itu membuat kami bisa bermain tanpa rasa khawatir, tidak ada alasan untuk cemas. Kami hanya menjalani rencana kami, tambahnya. Sikap dingin dan penuh ketenangan itu seakan menjadi cerminan filosofi Korea Selatan. Konsisten, disiplin, dan percaya pada kualitas sendiri. Berbeda 180 derajat dengan Lee, pelatih Indonesia U23 Gerald Vandenberg tampil lebih tegas bahkan cenderung keras dalam komentarnya usai laga. Ia menyadari betul bahwa laga pamungkas ini bukan hanya soal taktik dan strategi, melainkan juga ujian mentalitas bagi para pemain muda Indonesia. Saya selalu tekankan kepada para pemain jangan gugup. Kalau terlalu gugup tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan. Fokus dan mengendalikan diri adalah kuncinya, ujar Vandenberg dengan nada serius. Mantan bintang timnas Belanda itu mengaku bahwa menghadapi tekanan di laga sebesar ini memang bukan hal mudah. Karena itu, ia sering membagikan pengalamannya sebagai pemain kepada Arhan Fikri dan kawan-kawan agar bisa lebih tenang di lapangan. Saya tahu persis perasaan mereka. Saya dulu juga pernah ada di situasi seperti ini. Itu sebabnya saya selalu ingatkan, jangan panik, jangan biarkan rasa takut menguasai diri, dan mainkan permainan sendiri. Hanya dengan begitu tim bisa bertahan di level seperti ini, jelasnya. Vandenberg menegaskan bahwa pengalaman melawan tim sekelas Korea Selatan adalah modal berharga bagi perkembangan para pemain muda Indonesia. Ia berharap apapun hasil yang diraih, pertandingan ini menjadi pelajaran besar yang menempa mentalitas dan karakter Garuda Muda. Pertandingan ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini tentang bagaimana para pemain belajar mengendalikan diri di momen penting. Itu akan sangat menentukan masa depan mereka di sepak bola internasional, tegasnya. Kontras sikap dua pelatih ini jelas terlihat di hadapan awak media. Lee Min-sung tetap dengan gayanya yang santai, penuh percaya diri seolah pertandingan hanyalah rutinitas yang memang sudah sesuai jalur. Sementara Gerald Vandenberg tampil penuh intensitas, menekankan fokus dan mentalitas sebagai faktor kunci. Jelang FIFA Matchday hadapi China Taipei dan Lebanon, polemik pemanggilan pemain tuai kontroversi. Menjelang FIFA Matchday bulan September 2025, situasi di kubu timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Dua laga persahabatan yang sejatinya hanya dimaksudkan sebagai pemanasan, justru berubah menjadi panggung penuh polemik. Pelatih kepala Garuda Patrick Kluivert resmi tiba di Surabaya pada Minggu malam. Kedatangannya bukan sekadar untuk memimpin latihan, tetapi juga untuk menenangkan riuhnya perdebatan publik terkait daftar nama pemain yang ia panggil. Tim pelatih langsung bergerak cepat. Agenda padat sudah menanti karena timnas Indonesia akan menghadapi dua laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada Jumat 5 September 2025, skuad Merah Putih lebih dulu berhadapan dengan timnas Chinese Taipei. 3 hari berselang, Stadion megah di Kota Pahlawan itu kembali menjadi saksi perjuangan pasukan Garuda dalam menjajal kekuatan Lebanon. Dua pertandingan ini seolah menjadi batu loncatan penting. Bukan hanya soal gengsi, namun juga persiapan menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Awalnya, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait sebagai lawan uji coba. Namun secara mengejutkan, negara Asia Barat itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Situasi itu membuat PSSI harus bergerak cepat mencari pengganti. Hasilnya, Chinese Taipei ditunjuk sebagai lawan baru, meski kualitasnya masih dipertanyakan oleh sebagian pihak. Keputusan ini memunculkan nada sumbang. Apakah lawan yang dipilih mampu benar-benar menguji kesiapan Garuda sebelum berhadapan dengan lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang? Di sisi lain, persiapan skuad Garuda perlahan mulai terlihat. Sejumlah pemain sudah berdatangan ke Surabaya. Pada Minggu sore, Ricky Kambuaya tercatat sebagai salah satu pemain lokal pertama yang hadir. Disusul kemudian oleh J. Itzes, bek Sassuolo yang langsung menyedot perhatian publik karena menjadi pemain abroad pertama yang bergabung. Gelombang kedatangan pemain lainnya pun dijadwalkan berlangsung hingga malam hari, sehingga skuad semakin lengkap untuk memulai sesi latihan intensif. Namun, dari balik daftar nama pemain yang dipanggil, muncul kontroversi besar yang memanaskan suasana. Khususnya di lini tengah, sederet nama memang cukup familiar. Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, Nathan Joy Aon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, hingga Yakob Sayuri. Kan tetapi, yang menjadi tanda tanya besar adalah absennya sosok Witan Sulaiman. Pemain yang sebelumnya dikenal sebagai motor serangan sayap Garuda itu kembali dicoret dari daftar panggilan. Posisi yang seharusnya bisa diisi Witan justru diberikan kepada Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, bahkan Stefano Lillipali yang notabene sudah berstatus sebagai pemain senior. Situasi cukup menarik perhatian publik ketika Witan akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, bukan hanya persoalan performa yang ia singgung. Lebih jauh, Witan juga menyentil soal keputusan tim kepelatihan yang menurutnya kurang memberikan keadilan dan kesempatan. Kembali memanas pro kontra naturalisasi pemain timnas Indonesia.
Isu naturalisasi pemain asing kembali memanas dan mengguncang perdebatan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Perdebatan lama ini muncul lagi ke permukaan, membawa pertanyaan yang belum juga menemukan jawaban pasti. Apakah naturalisasi adalah penyelamat atau justru penghancur masa depan sepak bola nasional? Publik terbelah. Ada yang menyebut naturalisasi dengan penuh harapan, melihatnya sebagai jalan cepat untuk mendongkrak performa timnas. Namun tak sedikit pula yang menatapnya dengan curiga, khawatir ini hanya menjadi solusi sementara yang mengorbankan generasi muda yang sedang tumbuh dan berjuang. Banyak yang berkata timnas butuh perubahan, butuh pemain yang siap tempur di level tertinggi. Maka muncullah nama-nama asing yang tiba-tiba memakai seragam merah putih, berdiri gagah di lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan dengan aksen yang belum fasih. Mereka datang membawa pengalaman dari Liga Top Eropa, teknik yang matang, dan mental bertanding yang jauh lebih kuat dibandingkan mayoritas pemain lokal. PSSI berdalih ini adalah langkah strategis, bahwa kekurangan pemain lokal di posisi-posisi vital seperti bek tengah dan penyerang membuat naturalisasi jadi keharusan. Bahwa tanpa bantuan dari luar, Indonesia akan terus tertinggal di level Asia apalagi dunia. Dan memang benar ada perubahan. Permainan terlihat lebih tenang, pertahanan lebih kokoh, serangan lebih tajam. Tapi di balik itu ada harga mahal yang dibayar secara diam-diam. Pelatih lokal mulai ragu memberi kepercayaan kepada talenta muda. Pemain akademi yang seharusnya menjadi tulang punggung masa depan justru hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Klub-klub lebih memilih pemain naturalisasi karena dianggap lebih siap, lebih kuat, lebih berpengalaman. Regenerasi pun mandek. Anak-anak muda yang bermimpi membela timnas harus gigit jari melihat mimpinya direbut oleh mereka yang bahkan baru saja menjadi WNI. Supporter pun mulai bertanya, apakah ini masih tim nasional Indonesia atau sudah menjadi tim campuran tanpa identitas yang jelas? Beberapa mulai kehilangan rasa memiliki. Ketika terlalu banyak pemain asing berdiri di lapangan, sebagian pendukung merasa seolah-olah sedang menonton klub luar negeri, bukan perwakilan bangsa sendiri. Di sisi lain, para pendukung naturalisasi punya argumen kuat. Mereka berkata, sepak bola adalah tentang hasil, tentang siapa yang mampu membawa kemenangan dan membanggakan nama negara. Bahwa jika pemain lokal belum mampu, maka tidak ada salahnya meminjam tenaga dari luar. Mereka yakin, dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, Indonesia bisa lebih cepat mengejar ketertinggalan. Tapi kita semua tahu, kemenangan yang dibangun dengan fondasi rapuh tidak akan bertahan lama. Jika hanya bergantung pada naturalisasi, tanpa membenahi sistem pembinaan usia dini, tanpa memaksimalkan potensi lokal, maka sepak bola kita hanya akan menjadi bayang-bayang dari kekuatan negara lain. Kita akan terus mengandalkan bantuan luar tanpa pernah benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Naturalisasi memang bisa jadi solusi, tapi bukan solusi utama. Ia hanya jembatan sementara, bukan rumah tempat kita tinggal selamanya. Keputusan ini harus disertai komitmen kuat untuk tetap membina pemain muda, memberi kesempatan kepada mereka yang lahir dan besar di tanah ini, agar suatu hari nanti merekalah yang berdiri di lapangan dengan kepala tegak dan dada penuh kebanggaan. Beberapa negara memang berhasil dengan kebijakan naturalisasi. Qatar misalnya, memanfaatkan pemain asing untuk membentuk tim nasional yang tangguh dan sukses meraih prestasi. Namun yang sering terlupakan, di balik strategi itu, mereka juga menjalankan program pembinaan usia dini yang sangat disiplin dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengimpor kemampuan, tapi juga menanamkan fondasi yang kuat di dalam negeri. Sayangnya, Indonesia belum sampai pada tahap itu. Kita terburu-buru ingin hasil, tapi enggan bersabar membangun akar. Ketika pemain naturalisasi mencetak gol, kita bersorak. Tapi di saat yang sama, ada ribuan anak muda Indonesia yang sedang berlatih di lapangan kecil dengan sepatu robek dan tanpa pelatih profesional. Mereka bermimpi mengenakan seragam timnas, tapi tidak tahu apakah mimpi itu masih punya tempat. Jika terus seperti ini, lama-kelamaan mimpi mereka bisa lenyap. Dan ketika mimpi anak bangsa padam, kita tidak hanya kehilangan pemain, tapi juga kehilangan semangat dan harapan yang seharusnya menjadi nyawa sepak bola Indonesia. Kini semua berpulang pada keberanian kita mengambil sikap. Apakah kita ingin timnas yang kuat hanya untuk hari ini, atau timnas yang kokoh sampai puluhan tahun ke depan? Naturalisasi bukan musuh, tapi juga bukan pahlawan. Ia hanyalah pilihan yang harus dijalankan dengan hati-hati. Jika salah langkah, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar kemenangan, bahkan kehilangan jati diri. Demikian update sepak bola hari ini, mulai dari perjuangan timnas Indonesia yang terus kita dukung penuh hingga persaingan panas di liga-liga top Eropa dan dunia yang selalu menghadirkan drama menarik. Tetap pantau perkembangan terbaru hanya di channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terhangat seputar sepak bola favorit kita semua.